Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Dia menganugerahkan hikmah kepada barang siapa yang dia kehendaki. Hikmah lebih luas dari ilmu. Bahkan ujung dari ilmu adalah permulaan dari hikmah. Hikmah bisa juga diartikan mengetahui yang tersirat di belakang yang tersurat. Menilik yang gaib dari melihat yang nyata. Mengetahui akan kepastian ujung karena telah melihat pangkal. Ahli hikmah melihat cewang di langit tanda panas, gabak di hulu tanda hujan. Perasaan ahli hikmah adalah halus karena melihat alam, maka ahli hikmah mengenal Tuhan. Sebab itu dalam bahasa kita hikmah disebut bijaksana, sedangkan ahli hikmah disebut bahasa Arab al-hakim, adalah satu di antara asma Allah. Maka kekayaan yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada hambanya ialah kekayaan hikmah itu. Syekh Muhammad Abduh sebagai salah seorang ulama yang hidup di permulaan zaman modern, yang telah banyak membaca buku-buku dari ahli-ahli fikir, secara luas menafsirkan tentang hikmah, bahwasanya hikmah itu adalah ilmu yang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan, yang telah sangat mendalam pengaruhnya di dalam diri sendiri, sehingga dia yang menentukan irodah dan kemauan untuk memilih apa yang dikerjakan. Kalau suatu amal perbuatan benar-benar timbul dari ilmu yang sahih, amal itu akan menjadi amal yang saleh, yang memberi faidah dan membawa orang kepada bahagia. Sebab banyak juga orang yang otaknya dipenuhi oleh berbagai khayal dari berbagai pengetahuan yang dia ingin supaya dilaksanakan pada waktunya. Tetapi segala khayal itu tidak ada faedahnya, tidak jadi terlaksana. Sebab dia bukan ilmu yang dapat membeda-bedakan di antara yang sebenarnya benar dan yang kebenarannya hanya khayal. Sehingga yang bersangkutan sendiri tidak dapat membedakan mana yang ilham dan mana pula yang hanya was-was. Sebab ilmunya itu tidak kukuh dalam jiwanya dan tidak ada pengaruh atas irodatnya. Hanya semata-mata khayal dan was-was yang dicoba hendak mempraktikkan, dan hanya timbul bila dipertengkarkan dan diperdebatkan. Allah memberi hikmah kepada barang siapa yang dikehendakinya. Artinya ialah diberi alat yang sempurna sebagai manusia. Alat itu ialah akal dan diberi anugerah akal budi itu. Di antara makhluk ini hanyalah manusia saja. Maka akal yang cerdas itu adalah alat yang seampuh-ampuhnya untuk memperdalam ilmu yang sejati dengan keraguan-raguan dan sangka. Akal adalah alat penimbang, penyisih di antara agak-agak dan kesimpulan yang benar. Penyisih di antara mana yang dapat diketahui serta dipahami dan mana yang meminta renungan panjang. Kalau akal sudah bekerja dan memberikan hasil yang baik, segala keraguan-raguan, paham dan agak-agak menjadi hilang, dan mudahlah membedakan mana yang was-was dan mana yang ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Syekh Muhammad Abduh menafsirkan tentang hikmah. Ibnu Abbas mengatakan, al-hikmatu huwa al-fiqhu fil Quran. Hikmah itu ialah kesanggupan memahamkan Al-Quran. Artinya, bila seseorang sudah dapat memahamkan atau memfikihkan dari dalam Al-Quran,
mana yang hudan atau petunjuk, dan mana yang hukum, mana yang disuruh atau wajib, dan apa sebab wajibnya, serta mana yang ditegah atau haram, dan apa sebab ditegah, lalu dapat membandingkan atau mengkiaskan yang furu atau cabang kepada yang asal atau pokok. Itulah dia orang yang diberi hikmah. Sebab itu orang yang ahli fikih disebut mujtahid. Menurut tafsirat Ibnu Abbas itu patutlah disebut al-hakim juga. Untuk mendekatkan perumpamaannya ialah laksana seorang sarjana yang baru lepas dari sebuah universitas. Dia telah lulus ujian dari berbagai mata pelajaran. Pada waktu itu sudah bolehlah dia disebut orang alim. Seorang yang berpengetahuan tetapi belum berhak dia disebut al-hakim atau ahli hikmah. Dia baru akan berhak mendapat sebutan ahli hikmah setelah dia melakukan praktik kelak di dalam bidang ilmu yang diketahuinya itu. Setelah dia bekerja dan beramal, akan didapatnya lah selama dalam perjalanan beberapa hikmah dari pengalaman yang tadinya tidak ada tertulis dalam buku dan tidak didengar dari kuliah-kuliah yang diberikan oleh guru besar. Sekarang bertemulah beberapa ayat yang menganjurkan memberikan nafkah, mengeluarkan harta benda, membantu fakir miskin, sampai dikatakan bahwasanya orang yang menanamkan satu biji dari sifat dermawan, kelak akan tumbuhlah biji itu dan dia akan berarai 7 arai. Dan 1 arai akan memberikan hasil 100 butir buah, yaitu menjadi 700 butir buah. Satu menjadi 700. Orang yang tidak diberi Allah hikmah tidaklah lekas memahamkan itu, sebab dia hanya mengingatkan kekurangan sekarang, bukan laba di hari depan. Perhatiannya tertumpah kepada benda yang akan hilang, bukan laba yang akan datang. Allah berfirman selanjutnya, dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguhnya dia telah diberi kekayaan yang banyak. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kekayaan yang sejati ialah hikmah yang diberikan Allah. Kecerdasan akal, keluasan ilmu, ketinggian budi, kesanggupan menyesuaikan diri dengan masyarakat, itulah kekayaan yang sangat banyak. Betapapun orang menjadi kaya raya, jutawan yang harta bendanya berlimpah-limpah, kalau dia tidak dianugerahi oleh Allah dengan hikmah, samalah artinya dengan orang miskin, sebab dia tidak sanggup dan tidak mempunyai pertimbangan yang sehat. Buat apa harta bendanya itu akan dikeluarkannya? Di dalam segala zaman ada saja orang yang kaya yang tidak diberi Allah hikmah. Di dalam segala zaman terdapat pula ahli hikmah, tetapi dia tidak kaya tentang harta. Nama orang kaya raya yang tidak diberi hikmah itu hilang setelah dia mati. Tetapi ahli-ahli hikmah kekal namanya jauh dan lama setelah dia mati, karena bekas hikmahnya masih dirasai orang. Akan tetapi ada pula orang kaya dengan harta benda, dia pun dianugerahi Allah hikmah, lalu dikeluarkannya harta benda yang dipinjamkan Allah kepadanya itu semasa hidupnya untuk jalan yang baik. Di mana-mana bertemulah harta wakaf yang dia tinggalkan. Anaknya yang soleh mendoakannya. Sedekah jariah yang dia tinggalkan mengekalkan namanya, dan ilmu pengetahuan yang diajarkan menjadi kekayaan yang tidak putus-putus. Dia mengambil hasilnya walaupun tulangnya telah berserak di dalam kubur. Tetapi tidaklah akan ingat melainkan orang-orang yang berpikir